Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian? Ya, pastinya semoga kalian selalu sehat walafiat ya. Dan selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini Ustadzah akan menyampaikan mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 2 semester Gasal MI Al-Khairiyah 02 Semarang. Sebelumnya materi ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya anak-anak, mari kita simak bersama. Kalian duduk dengan tenang. Semoga pelajaran kali ini bisa dipahami dan bermanfaat bagi kalian semua. Ya anak-anak, kali ini Ustadzah akan menyampaikan tentang keteladanan Nabi Nuh alaihi salam. Mari kita amati bersama. Ada gambar apakah di sini ya? Ada gambar kapal tentunya ya. Nah, pastinya kalian melihat gambar kapal, ada umatnya Nabi Nuh, kemudian ada beberapa hewan di situ yang sedang mendengarkan ataupun menyimak dakwah dari Nabi Nuh. Nah, timbul pertanyaan pastinya, siapa di antara kalian yang pernah mendengar kisah Nabi Nuh? Ayo, kalau sudah, coba acungkan jari kalian dari situ, dari rumah ya. Perahu siapakah yang didekati hewan-hewan? Mengapa hewan-hewan mendekati perahu tersebut? Bagaimana kebiasaan kaum Nabi Nuh alaihissalam? Nah, kalian tentu ingin mengetahui jawaban pertanyaan-pertanyaan di atas ya. Ayo kita pelajari kisah keteladanan Nabi Nuh berikut ini. Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kaum Nabi Nuh banyak yang menyembah berhala, bersukaria dalam kemaksiatan. Mereka seringkali membangkang dan membantah jika diajak berbuat kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk mengingatkannya. Nabi Nuh memiliki akal yang cemerlang, fasih berbicara, cerdas, lemah lembut, dan juga kesabaran. Ratusan tahun Nabi Nuh alaihissalam mengajak kaumnya untuk menyembah Allah dan meninggalkan berhala dan kemaksiatan. Namun, hanya sedikit sekali yang mengikutinya. Sebagian besar kaumnya membantah, menentang, bahkan menantang Nabi Nuh alaihissalam. Beliau ditantang untuk mendatangkan azab jika benar-benar utusan Allah. Maka Allah SWT memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat kapal. Maka mereka pun mencaci maki Nabi Nuh sebagai orang yang dungu, membuat kapal besar padahal tempat tinggal mereka jauh dari lautan. Bagaimana perahu bisa berlayar? Ejek mereka. Nabi Nuh tetap bersabar menghadapi hinaan kaumnya. Nabi Nuh alaihissalam tetap bersabar menunggu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh gigih menyelesaikan pembuatan
perahunya. Saat janji Allah SWT tiba, mendung pun datang. Langit cerah berubah hitam pekat dan gelap gulita. Nabi Nuh alaihi salam memanggil orang-orang yang beriman dan hewan-hewan untuk masuk ke dalam perahu. Nabi Nuh menyeru untuk terakhir kali agar kaumnya mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaumnya tetap tidak percaya dan menganggap bahwa itu adalah mendung biasa. Maka hujan pun mulai turun dari langit. Lama-kelamaan semakin lebat. Air hujan mulai meninggi, menggenangi rumah-rumah kaum Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh berada di atas kapal, ia melihat anaknya Kan'an. Ia termasuk keluarga Nabi Nuh yang tidak mau mengikuti nasihat ayahnya. Nabi Nuh merasa kasihan dan mengajaknya untuk beriman kepada Allah. Tetapi Kan'an menolak hingga akhirnya ia tenggelam. Walau kasihan, Nabi Nuh tetap menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Semua orang kafir akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, cerita tadi mengandung beberapa keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Ya, Nabi Nuh alaihissalam adalah seorang nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak keteladanan yang bisa dicontoh dari kisah Nabi Nuh alaihissalam di atas. Yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam memiliki hati yang lemah lembut. Yang kedua, memiliki kesabaran dalam mengajak kebaikan. Yang ketiga, berdakwah tanpa putus asa. 4. Hati keras angkuh akan merugikan diri sendiri. Yang terakhir adalah Nabi Nuh gigih bekerja membuat perahu hingga selesai. Nah, anak-anakku, ayo ucapkan dengan lisanmu dan hayati dalam hatimu. Yang pertama, aku harus memiliki hati yang lemah lembut. Aku harus bersabar jika ingin berhasil. Aku selalu semangat dalam belajar. Aku ramah terhadap siapapun. Aku selalu bersemangat bekerja keras untuk meraih cita-cita. Ya, aku selalu bersemangat bekerja keras demi meraih segala cita-cita yang aku impikan. Nah, anak-anak, dari ucapan melalui lisan dan hayati dalam hatimu ini, maka Ustadzah ingin menanamkan betul bahwa sikap dari Nabi Nuh itu butuh untuk diikuti dan dicontoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tugas kalian kali ini adalah jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan sesuai jawaban yang kamu baca dari kisah Nabi Nuh tadi. Ya, anak-anak, selamat mengerjakan. Semoga Allah memberi perlindungan kepada orang-orang yang beriman, kepada anak-anakku yang soleh dan solehah, dan juga seluruh orang-orang yang mukmin dan mukminat. Amin ya robbal alamin. Sekian dulu dari Ustadzah. Semoga cerita kali ini bermanfaat dan video pembelajaran kali ini mungkin banyak sekali kekurangan. Ustadzah mohon maaf, beribu-ribu maaf. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan semoga kalian bisa menyimak pembelajaran video kali ini dan selalu mengerjakan tugas agar pekerjaan kalian cepat selesai. Segera kirimkan jawaban kalian, foto, lalu dikirimkan japri ke ustadzah kalian masing-masing. Selamat bekerja, selamat mengerjakan, tetap semangat, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.